Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang sholih dan sholihah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini Bunda akan mereview ulang tentang KPK dan FPB nih. Jadi setelah kalian mempelajari ini, insya Allah nanti kedepannya bakal mantap nih dalam mengerjakan penilaian akhir semesternya ya. Langsung aja ya, di soal pertama. Apa perbedaan kelipatan bilangan dan faktor bilangan? Jadi, kalian harus membedakan atau kalian menyebutkan arti dari kelipatan bilangan dan faktor bilangan sehingga dia terdapat perbedaannya. Jadi, kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli, sedangkan faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Kemudian soal nomor 2, hasil faktor dari 40 adalah, nah kalau kalian ditanyain faktor berarti angka 40 ini bisa dibagi dengan angka berapa aja nih? Bisa dibagi dengan 1, kemudian dibagi dengan 2, dibagi dengan 3? Tidak bisa karena 40 dibagi 3 nggak bisa, makanya Bunda nggak tulis di situ. Kemudian dibagi 4 bisa, dibagi 5, dibagi 6 nggak bisa ya. 7 nggak bisa, 8 bisa, 10, 20, dan 40, seperti itu. Jadi hasil faktor ini adalah 40 ini kira-kira bisa dibagi dengan berapa aja. Nah itu disebut hasil faktor. Kemudian soal nomor 3, tentukan faktorisasi prima dari 40. Nah di sini Bunda menggunakan pohon faktor. Dalam kita menentukan faktorisasi prima, itu sama caranya, jadi kita bagi dengan 2 sama dengan 20, dibagi 2 lagi sama dengan 10, dibagi 2 lagi sama dengan 5. Nah kemudian setelah seperti ini kita lihat bilangan primanya atau bilangan yang pembagi tadi ada berapa aja. Ada 2, 2, 2, dan 5. Nah itu semua kita kalikan. Jadi faktorisasi prima 40 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Nah kemudian kan 2-nya 3 kali, jadi bisa kita singkat menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Nah inilah yang disebut dengan faktorisasi prima dari 40. Kemudian soal nomor 4 mengenai KPK nih. Tentukan KPK dari 14 dan 56 adalah, di sini Bunda menggunakan teknik sengkedan ya. Jadi bisa kalian menggunakan pohon faktor, garis bilangan itu boleh-boleh saja. Nah, di sini 14 dan 56 di sini Bunda sama-sama bagi dengan 2 nih. Ternyata 14 dibagi 2 sama dengan 7, kemudian 56 dibagi 2 sama dengan 28. Nah, kira-kira dibagi dengan berapa lagi? Kalau dibagi 2 kira-kira bisa nggak? Bisa ya, karena 28 bisa dibagi 2 dan 7 tidak bisa dibagi 2, maka 7-nya kita turunkan. Karena 28 bisa dibagi 2, maka kita tulis di sana 14. Setelah seperti ini, masih bisa dibagi 2 lagi 7-nya, tapi tidak bisa. Kalau tidak bisa tetap kita turunkan saja. Kemudian 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, 7 sama 7 nih sudah sekarang. Kemudian mau kita bagi 2 nggak bisa, 3 nggak bisa. Kita sama-sama bagi tuh 7, ternyata bisa semua, yaitu hasilnya 1. Nah, yang pembagi tadilah itu yang akan kita ambil, yang Bunda warnai merah itu sebagai KPK dari 14 dan 56 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7 sama dengan 56. Lanjut ya ke soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan kelipatan dari 12 adalah, nah yang ditanya kelipatan itu adalah berarti berkali-kali ya. Jadi 12 ini kira-kira kalau ditambah 12 berapa ya? 24, kemudian ditambah 12 lagi 36, ditambah 12 lagi 48, tambah 12 lagi 50, ditambah 12 lagi 62, dan seterusnya. Nah itulah yang dinamakan kelipatan dari 12. Jadi hasilnya itu 12, 24, 36, 48, 50, dan seterusnya. Kemudian soal nomor 6, tentukan FPB dari 30 dan 50. Nah di sini sama seperti mencari KPK tadi, kita boleh menggunakan pohon faktor, menggunakan teknik sengkedan yang di sini akan Bunda gunakan, atau garis bilangan, itu boleh-boleh saja ya. Nah,
Sama caranya seperti tadi, jadi dalam teknik sengkedan ini 30 dan 50 sama-sama Bunda bagi 2, itu hasilnya 15 dan 25. Kemudian di sini mau Bunda bagi 2 ternyata nggak bisa semua. Kalau dibagi 3 ternyata 15 bisa dibagi 3. Sama dengan 5. Nah, 25 ini nggak bisa, jadi kita turunkan. Kemudian kita bagi 5 itu bisa semua, yaitu 1 dan 5 hasilnya. Kemudian kita bagi 5 lagi. 1 ini tinggal kita turunkan, dan 5-nya kita bagi 5 sama dengan 1. Nah, setelah seperti ini, kita lihat yang pembaginya itu yang sama-sama dibagi antara 30 dan 50. Di sana ada 2 dan 5. Kenapa? Karena 2 yang pertama ini bisa ya dibagi dengan 30 dan 50. Dan angka 5 ini juga sama. 5 dibagi 5 bisa, 25 dibagi 5 bisa. Jadi itulah yang kita ambil. Kalau yang 3 ini kan nggak bisa karena hanya 15 saja yang bisa dibagi 3, tapi 25 tidak bisa, seperti itu. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, kemudian kita ketemu lagi nih di soal selanjutnya, yaitu faktor persekutuan dari 8 dan 20 adalah, kalau kalian ketemu soal seperti ini berarti faktor, masih ingat apa? Faktor adalah pembagi ya, jadi angka 8 dan 20 ini kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa aja nih. Nah, ternyata faktor dari 8 itu 1, 2, 4, dan 8. Kenapa Bunda bisa seperti itu? Karena kita lihat 8 dibagi 1 bisa, 8 dibagi 2 bisa, bagi 4 bisa, dan bagi 8 bisa. Kenapa Bunda di situ nggak tulis 3, 5, 7? Karena angka 8 ini nggak bisa dibagi dengan angka yang Bunda sebutkan barusan ya. Nah, kemudian kalau faktor dari 20 itu sama, yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi 20 bisa dibagi dengan angka-angka 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi kalau kita mencari faktor persekutuan dari 8 dan 20 adalah kita cari angkanya yang sama atau berpasangan antara 8 dan 20. Sudah Bunda warnai merah di sana, yaitu 1, 2, dan 4. Kemudian soal selanjutnya yaitu untuk acara ulang tahun Citra akan mengemas 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra? Jadi kita harus mencari apa nih di sini? Mencari FPB, karena bentuk soalnya ini menyatakan berapa paling banyak. Nah, kalau kalian ketemu soal paling banyak, paling besar, paling panjang, itu berarti carinya pakai FPB. Tapi kalau yang dia kelipatan, itu mencarinya pakai KPK. Nah, ini menggunakan FPB, di sini Bunda pakai teknik sengkedan ya. Jadi 90 dan 60 ini Bunda bagi sama 2, yaitu 45 dan 30. Bunda bagi lagi 2, ternyata 45 nggak bisa dibagi 2, jadi kita turunin aja deh. Kemudian 30 dibagi 2, 15, dan dibagi 3, yaitu 15 dan 5. Kemudian dibagi 3 lagi, 5 dan 5, karena 5 dibagi 3 nggak bisa, maka kita turunin aja 5-nya. Kemudian sama-sama dibagi 5, yaitu 1. Nah, Bunda ulangi lagi sekali lagi ya. Jadi kalau kita mencari KPK pakai teknik sengkedan ini, kita lihat faktor pembaginya ini yang dia bisa sama-sama membagi antara 90 dan 60. Kalau dia hanya bisa membagi salah satu saja, itu tidak kita ambil. Contohnya seperti 2 yang paling atas yang sudah Bunda warnai merah, itu kan bisa tuh. Karena 90 dan 60 itu sama-sama bisa dibagi 2 di sana, yaitu hasilnya 45 dan 30. Kalau misal dia salah satu saja seperti yang 2 di bawahnya itu, karena 45 nggak bisa dibagi 2, itu kan cuma diturunin aja, berarti itu tidak dimasukkan. Berarti yang kita masukkan hanya faktor pembagi yang sama antara 90 dan 60. Kemudian kita ambil ya 2, 3, dan 5. Kemudian kita kalikan 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Jadi kantong plastik yang harus disiapkan Citra adalah 30 kantong plastik.
Kemudian soal selanjutnya, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Nah, kalian masih ingat tadi kelipatan itu adalah kalian mengulang-ulang atau menambah-nambahkan angka tersebut ya. Jadi kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14, kemudian seterusnya. Karena 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8. Begitu juga kelipatan 4. 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 4, 16, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah kalian lihat angka yang sama atau yang berpasangan antara 2 dan 4. Kita mulai dari yang terkecil. Ada 4, 8, dan 12. Karena di sana itu di kelipatan 2 ada angka 4 dan di kelipatan 4 ada angka 4. Itu yang disebut berpasangan. Seperti itu, Nak. Dan masih banyak lagi ya. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua menggunakan menggunakan garis bilangan. Jadi yang atas ini ditambahkan 2, kemudian yang bawah ditambahkan 4. Jika bertemu antara 2 dan 4, ini panahnya mengarahkan yang sama, itulah yang disebut kelipatan persekutuan. Seperti itu. Nah, ini soal terakhir nih, tentukan faktor bilangan dari 12. Nah, di sini kalian masih ingat faktor itu adalah yang pembagi ya. Jadi 12 ini bisa dibagi dengan berapa aja gitu. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, dan 6, kemudian 12. Karena semua bilangan ini dapat membagi habis 12 seperti itu. Jadi yang dinamakan faktor bilangan itu sama ya. Jadi 12 ini kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa aja, itu juga disebut faktor bilangan. Jadi 12 dibagi 1 bisa, 12 dibagi 2 bisa, 12 dibagi 3 bisa, 4 bisa, 5 nggak bisa. 5 nggak bisa ya, jadi nggak kita tulis. 6 bisa, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 12 bisa, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga Anda semua paham dengan apa yang Bunda sampaikan. Bunda akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!